Oke guys, kita lanjut. Sinar cahaya putih cemerlang yang tampak seperti matahari yang terik saat sinar cahaya menyinari cakrawala ini. Adegan aneh itu langsung menarik perhatian semua orang. Mu Chen memasang tatapan serius di matanya saat dia mengepalkan tinjunya dan mengirimkannya. Dalam sekejap, pencahayaan yang tampak seperti naga yang marah meraung saat ia maju bersama dengan energi spiritual yang tak terbatas saat melesat menuju Ji Xuan, yang memancarkan kecemerlangan tanpa akhir. Ji Xuan berdiri di langit dan berada di tengah cahaya cemerlang saat energi spiritual yang kuat berfluktuasi di sekelilingnya. Rambut hitam panjangnya berkibar saat hawa dingin memenuhi matanya. Dia mengangkat kepalanya saat dia mengarahkan pandangannya ke kilat hitam yang masuk. Mulutnya melengkung menjadi senyum mengejek saat dia bergerak, meledak. Sosoknya langsung muncul di depan petir hitam saat dia dengan santai mendorong telapak tangannya ke arah petir hitam. Energi spiritual putih cemerlang meletus dalam bentuk berkas cahaya. Kemanapun cahaya putih itu pergi, itu menghancurkan petir hitam yang mengamuk di jalannya. Mu Chen, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatanku hanya bencana roh kelas 2? Menghancurkan petir dengan satu telapak tangan, jubah Ji Xuan berkibar bersama dengan rambut hitamnya. Dia melihat ke bawah, dari atas, pada Mu Chen, yang berdiri di depannya. Karena dia memiliki senyum yang dalam di wajahnya. Mendengar kata-kata Ji Xuan, para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang hadir di tempat ini membuat hati mereka tersentak saat mereka menjadi tercengang. Arti di balik kata-kata Ji Xuan, mungkinkah dia telah menembus ambang bencana roh kelas 3? Tatapan Luo Li, Wen Qingxuan dan yang lainnya menyempit saat ekspresi mereka menjadi sedikit berat saat ini. Ji Xuan memang menyembunyikan kekuatan aslinya. Di cakrawala, Ji Xuan dengan ringan tersenyum dan membuat gerakan memegang dengan tangannya. Dalam sekejap, tekanan energi spiritual yang mengerikan menyebar saat tekanan meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Selain itu, energi spiritual putih tak terbatas itu seperti lautan di sekitar Ji Xuan karena terus-menerus melambai, memancarkan energi kekerasan. Dibandingkan sebelumnya, energi spiritualnya jauh lebih kuat. Saya tidak pernah membayangkan, dalam imajinasi terliar saya, bahwa Ji Xuan menerobos ke bencana roh kelas 3, sungguh orang yang dalam dan tak terukur. Tidak heran dia bisa dengan kuat menempati tempat numero 1, ini tidak bagus untuk Mu Chen. Desahan bergema di sekitar cakrawala ini, gelombang kekuatan Ji Xuan yang tiba-tiba memecahkan kebuntuan di antara keduanya dalam sekejap. Jika Ji Xuan memang memiliki kekuatan bencana roh kelas 3, tidak mungkin bagi Mu Chen untuk melawannya. Bagaimana kamu akan melawanku sekarang? Tatapan Ji Xuan tajam saat dia menatap Mu Chen. Tak lama setelah itu, segel tangannya berubah saat gelombang energi spiritual yang agung tersapu dengan cahaya berkumpul bersama, membentuk menjadi segel cahaya besar di atas Mu Chen. Segel cahaya memancarkan cahaya cemerlang saat jatuh. Energi menakutkan langsung mengunci beberapa ribu kaki, dengan Mu Chen di tengah. Tidak memungkinkan dia untuk memiliki kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri. Dibandingkan sebelumnya, serangan Ji Xuan jauh lebih kuat. Jika Mu Chen masih menggunakan metode sebelumnya untuk menahannya dengan paksa, dia pasti akan terluka. Begitu Mu Chen jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam konfrontasi ini, mungkin hasilnya akan diputuskan. Mu Chen mengangkat kepalanya saat pupil hitamnya memantulkan cahaya yang cemerlang. Segel cahaya kolosal dengan cepat berkembang di pupilnya. Tekanan yang dibawa oleh serangan itu membuat ruang di sekitarnya terkunci. Sedemikian rupa sehingga bahkan kilat hitam yang berkedip-kedip di tubuhnya menderita di bawah tekanan. Ini adalah seberapa kuat bencana roh kelas 3 itu. Serangan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh tubuh petir Heksarune miliknya. Ji Xuan yang berdiri di depannya memang musuh yang mengharuskannya memberikan segalanya. Mu Chen sangat mengisap seteguk udara saat dia perlahan menutup matanya di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Apakah dia menyerah? Jauh di cakrawala, Sue Tianhe berdiri di langit saat pupil merahnya memandang Mu Chen dengan acuh tak acuh saat dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah seseorang yang menerima cinta Luo Li begitu lemah? Sepertinya pengaruh mengusirnya dari jalan spiritual sangat besar. Yun Fang dari Akademi Spiritual 9 Kuali bergumam dengan senyum tipis. Jika budidaya Mu Chen tidak terganggu selama setahun, saat ini dia mungkin tidak lebih lemah dari Ji Xuan. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak ada, seandainya, di dunia ini.
Mu Chen, dia, wajah Su Huang dan yang lainnya dipenuhi dengan kecemasan, dalam kekuatan telah langsung membalik papan di sekitar. Shen Changsheng dan Li Xuantong juga memasang ekspresi berat di wajah mereka, karena mereka tidak pernah menyangka Ji Xuan begitu kuat sampai-sampai dia telah berhasil melewati ambang bencana roh kelas 3. Bahkan di seluruh turnamen Akademi Spiritual Besar, dia adalah orang pertama yang berhasil menembus bencana roh kelas 3, kan? Luo Li dan Wen Qingxuan tidak berbicara, tetapi tatapan menawan mereka tertuju pada pemandangan di langit. Jelas, mereka telah mengungkapkan kekhawatiran yang mereka miliki di hati mereka. Ji Xuan adalah lawan yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Tepat ketika semua orang di wilayah ini tercengang dengan tindakan Mu Chen, langit langsung menjadi gelap. Setelah itu, seseorang menyadari bahwa awan petir telah muncul di atas mereka, tanpa mereka sadari, saat kilat berkelap-kelip di awan dengan gemuruh guntur yang menggelegar. Saat kilat berkedip, sambaran petir kolosal tiba-tiba jatuh dari langit, merobek cakrawala, sebelum menghantam tubuh Mu Chen di bawah banyak tatapan kaget. Petir hitam hampir mengubur sosok Mu Chen di dalamnya, sinar petir menyebar saat mereka berkilauan. Riak keras yang disebabkan olehnya juga membuat ruang di sekitarnya mendidih. Namun, sambaran petir hitam tidak bertahan lama karena menghilang dengan kecepatan tinggi. Petir tampaknya telah tertarik karena dengan cepat diserap ke dalam tubuh Mu Chen. Dalam sekejap mata, sosok Mu Chen muncul kembali di depan mata semua orang. Tidak ada perubahan apapun di tubuhnya, kecuali fakta bahwa kilat hitam yang menutupi tubuhnya dari sebelumnya telah menghilang tanpa jejak. Tepat pada saat ini, Mu Chen perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Seolah-olah kilat lahir di pupil hitamnya. Tak lama setelah itu, dia menginjak kakinya, menyebabkan ruang di bawahnya terdistorsi. Setelah itu, dengan gemerisik, dia melayang ke cakrawala. Pakaian Mu Chen tercabik-cabik. Saat pakaiannya terkoyak, semua orang bisa melihat tanda petir yang muncul di dadanya. Dan ada total 7, fisik petir rune, raungan guntur terdengar di cakrawala saat sosok Mu Chen berubah menjadi sambaran petir hitam. Di dalam petir hitam, itu mengandung kekuatan sombong yang tak terlukiskan. Baut petir hitam yang dibentuk Mu Chen melonjak. Detik berikutnya, itu sudah sangat bentrok dengan segel cahaya kolosal yang jatuh. Merusak, dalam sekejap kedua kekuatan itu bentrok, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar. Petir hitam tampak seperti tombak dewa petir yang akan menembus cakrawala ini, menyebabkan cakrawala ini langsung menjadi gelap. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mencengangkan, karena semua orang bisa melihat retakan muncul pada segel cahaya saat itu berkembang dengan cepat. Suara yang jernih dan tajam terdengar saat petir hitam menembus segel cahaya. Wajah semua orang berubah drastis. Sambaran petir menembus segel cahaya, sebelum perlahan menghilang di langit. Setelah disipasi, sosok Mu Chen toples muncul sekali lagi. Pupil hitamnya tampak seolah-olah ada dunia petir di dalamnya saat tatapannya membuat orang lain merasa takut. Di bawahnya, segel cahaya meledak saat hancur. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melebar, sedikit demi sedikit, sambil mengikuti cahaya yang menghancurkan. Serangan Ji Xuan benar-benar runtuh. Bagaimana mungkin? Sebuah seruan bergema saat suara itu bergetar. Ji Xuan saat ini telah menggunakan kekuatannya sebagai bencana roh kelas 3. Tapi meski begitu, dia tidak bisa mengalahkan Mu Chen. Tubuh fisiknya tumbuh lebih kuat. Wen Buseng memasang ekspresi berat saat dia melihat sosok telanjang dada dan ramping. Mu Chen, energi spiritual yang terakhir tidak tumbuh banyak, tetapi tubuh fisiknya beberapa kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Wu Ling juga dengan ringan menganggukkan kepalanya setuju. Dia memang bukan seseorang yang mudah dihadapi. Sepertinya mereka berdua memiliki kartu di lengan baju mereka. Shen Changsheng dan yang lainnya mengembuskan napas lega. Tak lama setelah itu, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan, membandingkan Mu Chen dengan kekuatan yang dia miliki ketika turnamen Akademi Spiritual Besar baru saja dimulai. Dia benar-benar tumbuh sangat kuat. Orang ini benar-benar memiliki karakter yang sama dengan Ji Xuan. Keduanya suka menyembunyikan kartu mereka di lengan baju mereka. Wen Qingxuan mendengus. Namun, berbeda dengan kata-katanya, ekspresi cemasnya sedikit lega. Aku khawatir bahkan kamu tidak tahu berapa banyak kartu yang dia sembunyikan di lengan bajunya, Luo Li. Luo Li tidak menjawab, tapi dia memberikan senyuman tipis sebagai jawaban.
Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen dan Ji Xuan berhadapan di langit. Salah satunya memiliki lautan energi spiritual di sekelilingnya, sementara yang lain memiliki tanda kilat di tubuhnya. Keduanya tampak sangat sombong. Benar-benar tangguh, Ji Xuan menatap Mu Chen saat rasa dingin mengalir dari matanya. Namun, dia masih memiliki senyum yang dipertahankan di wajahnya yang menawan. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa kekuatan tubuh fisik saya hanya pada tingkat seperti itu? Mu Chen samar-samar tersenyum saat dia membalas Ji Xuan kata-katanya. Masih terlalu dini bagimu untuk bersuka cita. Ji Xuan tersenyum saat cahaya beredar di matanya. Sejujurnya, jika ini adalah batas Anda, maka Anda masih akan tetap di sini hari ini. Mu Chen perlahan mengulurkan tangannya saat dia membentuk segel aneh dengan ujung jarinya sebagai sesuatu seperti ujung berbilah yang bahkan bisa membuat Ji Xuan merasa kaget meledak dari matanya. Nah, giliranku untuk menyerang. Ketika suara dalam Mu Chen bergema, banyak ahli yang hadir di cakrawala ini mempersempit pandangan mereka sepanjang waktu. Cara Mu Chen bertarung adalah Ji Xuan menyerang saat dia bertahan. Dan sekarang, apakah dia akhirnya akan mengubah cara bertarungnya? Tetapi, bahkan jika tubuh fisiknya telah tumbuh lebih kuat, apakah dia benar-benar mampu melawan Ji Xuan, yang telah mencapai bencana roh kelas 3? Di cakrawala, Ji telah melonjak di sekelilingnya memiliki matanya berkedip setelah mendengar kata-kata Mu Chen. Tak lama setelah itu, dia terkekeh. Aku akan mengantisipasi, kalau begitu. Dia menyilangkan tangannya, tidak memiliki niat untuk menghalangi Mu Chen. Meskipun di luar dugaannya ketika tubuh fisik Mu Chen tumbuh lebih kuat, masih terlalu naif bagi Mu Chen untuk berpikir bahwa dia akan takut padanya berdasarkan itu. Mu Chen tidak terganggu dengan tawa Ji Xuan karena dia sudah membentuk segel buram dengan tangannya ketika dia berbicara sebelumnya. Saat segel tangannya berubah, lingkaran hijau gelap menyebar dengan telapak tangannya di tengah. Seni menanam pohon, Mu Chen menggonggong ke dalam kepalanya saat lingkaran cahaya hijau tua terlihat mengembang. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, lampu hijau jatuh dari langit. Suara gemerisik terdengar sebelum hutan hijau tua yang luas bangkit dari tanah. Hutan dipenuhi dengan pohon-pohon raksasa dengan cahaya yang bersirkulasi di permukaannya. Ini, kemunculan tiba-tiba dari hutan hijau tua membuat semua orang melebarkan mata karena terkejut. Namun, ekspresi mereka berubah. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mereka tidak bisa merasakan riak berbahaya yang datang dari hutan. Sungguh, cara yang nyaman untuk menanam pohon. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan metode aneh seperti itu, mampu menumbuhkan hutan dalam satu gerakan. Tapi, sekali lagi, mereka tahu bahwa ini tidak diciptakan oleh Mu Chen dari ketiadaan. Karena itu, sarana penciptaan bukanlah sesuatu yang bisa mereka capai pada level mereka saat ini. Hutan seharusnya menjadi sesuatu yang telah disiapkan Mu Chen sejak lama karena beberapa artefak spiritual yang tidak biasa memang memiliki kemampuan seperti itu, membentuk ranah interspasial kecil di mana seseorang bisa menyimpan makhluk hidup di dalamnya. Luo Li dan Wen Qingxuan saling bertukar pandang karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat Mu Chen melakukan metode yang aneh. Shen Changsheng dan yang lainnya diam-diam menyeka keringat dingin mereka. Jika bukan karena sekarang bukan waktu yang tepat, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Mu Chen, yang berdiri di cakrawala, tidak terganggu oleh tatapan yang tidak biasa dari semua orang saat dia melirik ke hutan yang luas. Setelah itu, segel tangannya berubah lagi. Setelah perubahan segelnya, cahaya kehijauan yang pekat dan gelap melonjak keluar dari hutan. Cahaya dipenuhi dengan energi spiritual yang kuat. Energi spiritual diisi sampai penuh dengan kekuatan hidup. Dibandingkan dengan energi spiritual berbintik-bintik alami, itu samar-samar memiliki spiritualitas yang bagus. Ada yang tidak beres, tatapan Wuling dan yang lainnya yang menatap hutan hijau tua tiba-tiba menyempit, bersamaan dengan ekspresi mereka menjadi sedikit lebih berat. Mereka sepertinya merasakan sesuatu. Cahaya hijau tua menyebar dari hutan seperti lautan saat tekanan aneh mulai dipancarkan. Bisikan mulai mereda karena mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Mu Chen pasti punya alasan untuk menciptakan hutan yang begitu besar, bukan hanya untuk tujuan menonton. Di cakrawala, ekspresi Mu Chen tenang. Tak lama setelah itu, jari-jarinya yang ramping terjalin dengan tenang. Kitab suci kayu surgawi,
Pohon-pohon raksasa di hutan yang luas mulai meledak saat lautan spiritual hijau tua membubung saat tiba-tiba berkumpul menuju Mu Chen. Energi spiritual deras berkumpul di bawah kaki Mu Chen, itu seperti selembar lautan, hijau tua dipenuhi sampai penuh dengan kekuatan hidup. Energi spiritual bahkan membuat wajah Ji Xuan sedikit berubah. Dia merasakan bahaya dari energi spiritual. Mu Chen menghirup seteguk udara saat dia mengarahkan tatapan dinginnya ke arah Ji Xuan saat dia tersenyum tipis. Namun, senyumnya tampak seperti ada pisau yang tersembunyi di senyumnya. Giliranmu yang menerima serangan dariku. Seni surgawi yang lebih rendah, roda surgawi dari kayu surgawi. Mata Mu Chen tiba-tiba menjadi dingin saat segel tangannya berubah. Lautan hijau gelap di bawah kakinya membubung ke langit dalam sekejap saat berkumpul dengan kecepatan tinggi. Setelah itu, roda kayu ringan dengan ukuran beberapa ribu kaki mulai terbentuk di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Roda diam-diam melayang di atas kepala Mu Chen. Meskipun warna gelap kehijauan membuatnya tampak seperti terbuat dari kayu, itu memancarkan fluktuasi yang tak terhentikan, tampak seperti dewa yang melakukan hukuman surgawi. Wajah semua orang berubah berat, bahkan mereka yang sekuat Wu Ling, Wen Buseng, Liu Qingyun dan berbagai ahli puncak dari turnamen akademi spiritual besar telah sedikit menyipitkan mata mereka. Roda surgawi dari kayu surgawi yang diciptakan Mu Chen Ku adalah seni surgawi kecil yang asli, menambah energi yang telah diserapnya dari kitab suci kayu surgawi dan fakta bahwa kedua seni surgawi ini berasal dari asal yang sama. Seni surgawi kecil ini jauh lebih kuat daripada waktu-waktu lain yang digunakan Mu Chen karena fakta bahwa dua seni surgawi saling melengkapi. Dihadapkan dengan serangan menakutkan semacam ini, bahkan seorang ahli yang telah melangkah ke bencana roh kelas 3 akan takut. Dia benar-benar tidak sederhana, memiliki sarana seperti itu. Sue Tianhe perlahan berkata sambil menatap pemandangan itu. Bahkan dia bisa merasakan bahaya dari serangan Mu Chen. Orang itu memang mampu menandingi Ji Xuan dan menonjol dari masa. Di langit, senyum yang menggantung di wajah Ji Xuan perlahan memudar. Dia menatap Mu Chen saat dia mengepalkan kedua tinjunya, menyebabkan energi spiritual putih di sekitarnya tumbuh lebih kuat. Jelas, dia merasakan betapa kuatnya serangan Mu Chen. Pergi, Mu Chen akhirnya mengulurkan jari ramping di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya yang menunjuk ke bawah. Suaranya yang dingin bergema. Mengikuti tindakan Mu Chen mengarahkan jarinya ke bawah, roda kolosal dan antik mulai berputar perlahan saat rotasi dengan cepat berakselerasi dengan kecepatan tinggi. Roda surgawi berubah menjadi busur hijau tua saat dengungan yang menusuk telinga dipancarkan darinya. Bahkan ruang itu memiliki bekas irisan di wilayah bilahnya. Roda surgawi terbang ketika rotasi telah mencapai batasnya. Kecepatan roda dewa tak terlukiskan, tampak seperti telah berteleportasi. Dalam sekejap, itu menembus ruang karena muncul hampir 300 meter dari Ji Xuan. Seni suci cahaya suci, penjaga cahaya suci, wajah Ji Xuan berubah lebih berat saat segel tangannya berubah, mengikuti gonggongan yang bergema. Cahaya suci yang menyelimuti langit dan bumi melonjak keluar dari tubuhnya saat cahaya itu meluas di sekelilingnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, itu telah mengambil bentuk gambar cahaya suci yang sangat besar. Gambar itu telah melebarkan sayapnya saat melindungi Ji Xuan. Ketika gambar cahaya suci muncul, roda dewa juga tiba-tiba tersapu. Sepertinya tabrakan dari meteorit karena bentrok dengan sayap kolosal. Cahaya yang tak terlukiskan meledak saat menutupi matahari. Seluruh wilayah ini diselimuti cahaya menyilaukan yang membuat orang lain merasa sulit untuk membuka mata mereka. Cahaya menyilaukan yang intens hanya berlangsung selama beberapa saat, sebelum semua orang bisa merasakan tornado energi spiritual yang menakutkan yang menyapu. Tanah retak bersama dengan puncak gunung di sekitarnya yang terpotong. Banyak orang yang lebih dekat terbang menjauh dari keterkejutan. Hanya beberapa ahli yang memiliki kekuatan yang layak hampir tidak bisa menstabilkan tubuh mereka. Namun, noda keterkejutan ada di wajah mereka. Bentrokan itu terlalu mengejutkan. Gelombang kejut energi spiritual yang mendatangkan malapetaka berlangsung selama beberapa menit, sebelum secara bertahap mereda. Ketika langit dan bumi memiliki ketenangan yang dipulihkan, kekacauan total muncul di hadapan semua orang. Pemandangan retakan yang lebarnya kira-kira 10.000 kaki membuat mata orang-orang yang melihatnya berkedut. Namun, garis pandang mereka hanya berhenti di tanah sesaat.
sebelum mengarahkan pandangan mereka ke atas. Di cakrawala, berdiri dua sosok, namun, keduanya dikirim terbang terpisah ribuan meter. Gambar cahaya suci kolosal di sekitar Ji Xuan juga menghilang sebelum sosoknya terungkap kepada semua orang. Lebih dari setengah pakaiannya terkoyak, wajahnya gelap saat dia menatap mata Mu Chen dengan kejam. Dia memblokirnya. Ketika semua orang melihat keadaan Ji Xuan saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat yang sama, mereka merasakan ketakutan di hati mereka. Ji Xuan terlalu tangguh. Bahkan ketika dia dihadapkan dengan serangan yang begitu menakutkan dari Mu Chen, dia masih bisa membela diri. Namun, alasan mengapa Ji Xuan mampu membela diri adalah karena fakta bahwa dia menguasai seni surgawi. Lebih jauh lagi, itu adalah Divine Art tipe defensif. Kalau tidak, dia pasti akan terluka. Namun demikian, Ji Xuan mampu mempertahankan diri dari serangan Mu Chen. Hebat! Ji Xuan menatap jejak darah di lengannya saat dia mengarahkan pandangan gelapnya ke arah Mu Chen. Dia tersenyum menakutkan. Kamu memang tangguh. Untuk dapat melepaskan serangan tingkat ini dengan kultivasi Anda di bencana energi spiritual. Namun, aku masih harus memberitahumu dengan penyesalan bahwa masih tidak mungkin bagimu untuk menyakitiku, bahkan jika kamu telah menguasai Divine Art. Dan sekarang, gerakan apa lagi yang kamu miliki? Ketika dia berbicara sampai akhir, tatapan Ji Xuan benar-benar dipenuhi rasa dingin. Murid kulit hitam Mu Chen menatap Ji Xuan dengan tenang. Tak lama setelah itu, senyum aneh muncul di wajahnya yang tampan saat dia dengan ringan berkata, masih terlalu dini bagimu untuk bersuka cita. Mendengar kata-katanya, murid Ji Xuan langsung menyempit saat dia merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa setelah lapisan awan putih terkoyak, awan hitam muncul yang tersembunyi di balik lapisan awan putih. Petir hitam di awan petir tampak seperti naga kolosal saat berguling, memancarkan kekuatan penghancur. Saat ini, sebuah suara diam-diam terdengar di hati Mu Chen. Seni pengendali petir, suara besar terdengar, suara petir yang marah langsung bergema di antara langit dan bumi ini. Raungan itu bahkan membuat langit bergetar pada saat itu juga. Awan petir hitam ditumpuk di langit saat kilat hitam kolosal yang tampak seperti naga hitam bergoyang-goyang di awan petir, memancarkan riak kehancuran. Semua orang tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba, bahkan mereka yang sekuat Wu Ling, Sue Tianhe, dan Liu Qingxun terkejut karena mereka tidak merasakan fluktuasi aneh sebelumnya. Sungguh metode yang licik, Liu Qingyun berbicara dengan suara berat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Roda surgawi yang digunakan Mu Chen bukanlah langkah terakhirnya. Teknik pamungkas yang sebenarnya adalah kilat yang tersembunyi di balik roda dewa. Mu Chen menggunakan roda surgawi untuk menutupinya. Ketika dia menarik energi spiritual yang mendidih antara langit dan bumi ini, dia diam-diam menutupi teknik pamungkasnya ini. Skema yang sangat dalam, Wu Ling samar-samar menghela nafas. Serangan sebelumnya sudah sangat menakutkan. Namun, Mu Chen tidak berpuas diri dengan itu dan telah menyembunyikan teknik pamungkas yang lebih besar di balik teknik pertamanya. Menghadapi serangan kembar yang terungkap dan tersembunyi, bahkan jika seseorang berhasil menahan serangan pertama, mustahil untuk bertahan melawan serangan kedua yang disembunyikan. Tepat ketika semua orang terkejut dengan munculnya awan petir, tatapan dingin Mu Chen sudah tertuju pada Ji Xuan, yang ekspresinya sedikit jelek saat ini. Seni pengendali petir, pergi, tanpa kata-kata yang berlebihan, segel tangannya berubah saat dia menarik jari-jarinya yang ramping. Awan petir hitam langsung terkoyak saat raungan keras bergema di cakrawala ini. Ketika semua orang mengangkat kepala mereka, kilat hitam tampak seolah-olah sedang melakukan penilaian kilat saat petir hitam kolosal jatuh. Kecepatan petir yang jatuh begitu sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk dihindari. Di tempat-tempat yang disapu petir, ruang terdistorsi dan tampak seperti kaca yang akan pecah kapan saja. Karena pilar hitam petir memiliki kecepatan yang sangat cepat, itu muncul di atas Ji Xuan dalam sekejap. Saat ini, jumlah energi spiritual di sekitar Ji Xuan masih membeku, karena dia harus membela diri melawan roda surgawi dari kayu surgawi dari Mu Chen sebelumnya. Dia harus mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya, yang menyebabkannya menjadi lamban untuk sesaat. Selanjutnya, ketika serangan Mu Chen datang, itu adalah saat yang tepat di mana energi spiritual dalam tubuh Ji Xuan tidak dapat memulihkan kembali ke puncaknya.
Semua ini bisa dikatakan kebal. Serangan ini adalah langkah pamungkas sejati yang telah dibuat oleh Mu Chen. Wajah semua orang membeku saat mereka menatap Ji Xuan, yang ditelan oleh pilar petir hitam, setelah mendominasi slot numero 1 begitu lama dan belum pernah dikalahkan sebelumnya. Apakah dia akan kalah hari ini? Menghadapi serangan yang telah dimanfaatkan dengan sempurna oleh Mu Chen, bahkan seseorang seperti Ji Xuan harus dikalahkan, bukan? Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki segala macam suasana hati, pilar hitam petir akhirnya jatuh saat menghantam Ji Xuan, benar-benar menelan tubuhnya. Pilar hitam petir jatuh dari langit seolah-olah itu adalah pilar yang bisa menopang langit saat menembus langit dan bumi. Itu jelas terlihat dari mana saja dalam radius 50 meter. Tepat ketika pilar petir hitam menembak ke lokasi di mana Ji Xuan berada, tangisan burung purba terdengar di seluruh wilayah ini. Teriakan itu sangat kuno, dengan keganasan yang tak terlukiskan, seolah-olah binatang purba sedang bangun. Energi spiritual di wilayah ini meledak dari tangisan burung, gelombang suara yang bisa dilihat dengan mata telanjang tersapu, menyebabkan ruang di sekitarnya beberapa ratus meter memiliki jejak distorsi dan memutar. Sosok Mu Chen gemetar saat dia terbang, kakinya meluncur di langit selama 1000 meter sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Ketika dia berhasil menstabilkan sosoknya, ekspresi wajahnya terlihat berat, matanya tertuju pada kilat hitam. Jelas, teriakan menakutkan itu berasal dari lokasi itu. Apa itu? Alis Mu Chen berkerut saat telapak tangannya dengan ringan menyentuh gelang biji master. Ketika tangisan primordial terdengar, dia merasakan bahwa telur hitam yang merupakan 9 Netherbird sedikit tersentak. Semua mata di wilayah ini menatap pilar hitam petir. Rupanya, perubahan acara yang aneh sebelumnya telah menarik perhatian mereka. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pilar hitam perlahan menghilang saat kilat menyebar. Kami pilar petir mulai menghilang, sosok manusia yang samar-samar terlihat muncul di mata mereka. Semua orang melebarkan mata mereka pada saat itu, sedangkan mata Mu Chen menyipit. Petir menghilang saat sosok Ji Xuan muncul di depan mata semua orang. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, tidak ada cedera di tubuhnya. Keadaannya saat ini sama seperti sebelumnya, bahkan kulitnya tidak hangus oleh petir. Di bawah serangan yang menakutkan itu, dia sebenarnya tidak terluka. Bagaimana mungkin? Su Huang berseru saat wajahnya berubah drastis, bersama dengan yang lainnya. Menghadapi serangan Mu Chen yang dilepaskan pada waktu yang tepat, bahkan bencana roh kelas 3 harus membayar harga dari itu. Tapi, saat ini, bagaimana Ji Xuan masih baik-baik saja? Alis melengkung Luoli sedikit menyatu saat dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah itu, dia melirik Wen Qingxuan dan melihat noda keterkejutan yang melintas di mata Wen Qingxuan. Seruan primordial dari sebelumnya, kata Luoli lembut. Tampaknya mirip dengan binatang spiritual super peringkat 8 di Myriad Beast Record, Primordial Sky Dragon Hawk. Wen Qingxuan dengan ringan menganggukkan kepalanya saat dia melanjutkan, tapi aku tidak tahu bagaimana Ji Xuan bisa melepaskan tangisan itu. Apakah dia memiliki harta yang terkait dengan Primordial Sky Dragon Hawk? Luoli samar-samar menggelengkan kepalanya. Ji Xuan memang seseorang yang sulit dihadapi. Dia awalnya berpikir bahwa rencana Mu Chen sempurna, tetapi siapa yang bisa mengira bahwa itu dimentahkan pada saat yang genting? Keributan meledak di wilayah ini. Semua orang dikejutkan oleh fakta bahwa Ji Xuan tidak terluka. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan perasaan hormat di hati mereka. Orang ini yang merupakan numero 1 dari peringkat poin memang terlalu ganas sampai-sampai serangan seperti itu tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Di seluruh turnamen akademi spiritual hebat, siapa lagi yang bisa menyaingi dia? Sedangkan para ahli di tingkat Wuling, Wen Buseng, Sui Tianhe, Liu Qingfan dan Fang Yun memiliki ekspresi berat saat mata mereka berkedip ketika mereka melihat Ji Xuan. Di langit, Mu Chen juga menatap tajam ke arah Ji Xuan. Tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Serangannya yang seharusnya menjamin kemenangannya justru dimentahkan secara misterius. Ini membuat tingkat bahaya yang dia miliki untuk Ji Xuan di hatinya meningkat. Jauh, Ji Xuan juga berdiri di langit. Meskipun ia telah berhasil membela diri terhadap serangan menakutkan Mu Chen, dia tidak senang. Dari ekspresi wajahnya, sebagai niat membunuh gelap memenuhi matanya saat ia menatap Mu Chen. Mu Chen, kamu memang mengejutkanku,
Suara menakutkan Ji Xuan dipenuhi dengan niat membunuh seolah-olah itu bisa menembus awan di langit. Saat ini, dia jelas berharap bisa mencabik-cabik Mu Chen. Hanya untuk berurusan dengan Mu Chen, dia telah mengungkapkan terlalu banyak kartu trufnya. Sebelumnya, dia hampir mengungkapkan kartu truf yang dia sembunyikan paling dalam. Sebelum final, mengungkapkan terlalu banyak kartu asnya bukanlah kabar baik bagi Ji Xuan. Lagi pula, selain Mu Chen, ada banyak ahli puncak lainnya di turnamen Akademi Spiritual Besar yang juga tidak mudah untuk dihadapi. Terutama Luo Li dan Wen Qingxuan, tingkat bahaya yang dia miliki untuk kedua gadis itu tidak kalah dengan Mu Chen. Jika dia mengungkapkan terlalu banyak kartu asnya, bahaya yang akan dia hadapi di final akan lebih besar. Awalnya, dia bermaksud untuk menyingkirkan Mu Chen sementara budidaya energi spiritualnya masih kurang. Tapi siapa yang menyangka bahwa Mu Chen bisa menghadapinya sedemikian rupa? Mu Chen memandang Ji Xuan, yang matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saat dia tertawa, "Kamu juga cukup mengejutkanku, sepertinya Anda masih menyembunyikan kartu truf Anda. Mengapa Anda tidak menggunakannya dan melihat apakah Anda bisa menyingkirkan saya?" Pupil Ji Xuan menyempit saat niat membunuhnya meningkat. Luo Li merasakan niat membunuh yang kejam datang dari Ji Xuan saat dia dengan erat mencengkeram pedang Dewa Luo miliknya. Rasa dingin mengalir di matanya. Wen Qingxuan, yang berdiri di sisinya, juga membuat tubuhnya tegang. Seluruh wilayah ini tampak seperti diliputi niat membunuh yang kejam dari Ji Xuan karena semua orang terkejut sampai-sampai mereka tidak dapat berbicara. Tatapan Mu Chen tenang saat dia melihat Ji Xuan, yang tampak sedikit menakutkan. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba tersenyum ringan. "Berhentilah menunjukkan front yang kuat, karena kamu tidak lagi berani menyerang. Mari kita hentikan." Sudut mulut Ji Xuan berkedut saat dia mengendurkan tinjunya. Dia tahu bahwa tidak mungkin pertandingan ini berlanjut kecuali mereka akan mengambil risiko mengungkapkan semua kartu truf mereka. Jika itu masalahnya, itu pasti bukan kabar baik bagi mereka di final. Selain itu, dia mengerti bahwa Mu Chen bukan lawan yang mudah dari pertempuran mereka sebelumnya. Meskipun dia memiliki kartu trufnya, dia tidak dapat menjamin bahwa Mu Chen telah menggunakan semua kartu trufnya juga. Jika dia masih menyembunyikan beberapa kartunya, hasil akhirnya adalah keduanya menderita dan tidak ada pihak yang menang. Jadi, itu bukan kabar baik bagi Ji Xuan. Dia bisa menjamin bahwa begitu dia terluka, tidak ada yang akan memberinya kesempatan untuk kembali. Baik itu lawannya atau yang disebut teman aliansi. Dengan demikian, dia tidak bisa lagi melanjutkan pertempuran ini lagi. Niat membunuh yang mengerikan yang muncul dari Ji Xuan mundur dengan kecepatan tinggi. Ketika tekanan di langit dan bumi ini menghilang, semua orang merasa lega dalam hati. Hanya para ahli puncak yang agak kecewa saat tatapan mereka berkedip. Ji Xuan sangat melirik Mu Chen sebelum berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, suaranya yang menakutkan terdengar di antara langit dan bumi ini. "Mu Chen, aku akan membiarkanmu merasakan kekalahan menyeluruh di final. Nikmati saat-saat terakhirmu." Saat tim Ji Xuan pergi, suara dinginnya yang mengandung niat membunuh yang padat masih bergema di wilayah ini untuk waktu yang lama. Di bawah niat membunuh yang padat itu, tim yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini terkejut tanpa kata-kata saat mereka bertukar pandang. Meskipun adegan saat ini tampak seolah-olah Ji Xuan dipaksa untuk mundur, tidak ada yang berpikir bahwa dia tampak menyedihkan, karena mereka semua bisa merasakan bahwa Ji Xuan belum menggunakan kekuatan aslinya. Teriakan elang purba sebelumnya adalah bukti terbaik, karena semua orang tahu betapa kuatnya petir hitam Mu Chen, Ji Xuan masih bisa menahannya tanpa terluka. Kartu truf yang disembunyikan Ji Xuan jelas sangat menakutkan. Tapi, di bawah situasi saat ini, itu adalah belenggu baginya karena tidak bisa melepaskan kartu trufnya tanpa khawatir, karena lawannya juga bukan ikan yang tergeletak di talenan. Meskipun kekuatan Mu Chen hanya tampak seperti bencana energi spiritual, kekuatan bertarungnya adalah sesuatu yang bisa sangat mengubah ekspresi ahli manapun di sini dan dengan hati-hati menangani mereka. Secara alami, lawan seperti Mu Chen adalah seseorang yang bahkan Ji Xuan yang mengerikan harus takut sedikit, takut akan pertempuran yang tragis. Jika itu masalahnya, bahkan jika dia berhasil mengalahkan Mu Chen, dia masih harus membayar mahal untuk itu. Ketika sampai pada itu, dia masih harus berurusan dengan Luo Li yang marah dan Wen Qingxuan, yang pendiriannya tidak diketahui. Menghadapi dua keindahan mutlak,
Bahkan Ji Xuan tidak yakin dia bisa menang, kecuali jika dia mempertaruhkan semuanya. Dalam keadaan itu, Ji Xuan tidak punya pilihan selain mundur. Meskipun Ji Xuan telah mundur, semua orang tahu bahwa konfrontasi ini belum berakhir. Itu hanya didorong mundur sedikit, karena Ji Xuan sedang menunggu final. Di final, dia akan dapat mengungkapkan semua kartu trufnya tanpa rasa takut. Lain cerita saat itu jika Mu Chen masih membuat Ji Xuan takut. Ketika saat itu tiba, itu pasti akan menjadi pertempuran yang ganas. Di langit, Mu Chen dengan tenang menatap Ji Xuan saat dia pergi. Dia perlahan-lahan meredakan tubuhnya yang tegang saat noda pucat-pucat melintas di wajahnya. Sangat melelahkan baginya untuk mengeksekusi 3 Divine Arts, Divine Well of the Heavenly Wood, Divine Wood Scripture, serta Lightning Controlling Art, dengan kultivasinya di Spiritual Energy Disaster. Ia juga beruntung bisa mencapai bencana energi spiritual, memungkinkan energi spiritual di dalam tubuhnya tumbuh beberapa kali. Jika dia masih di bencana tubuh manusia, itu pasti tidak mungkin baginya untuk mencapai prestasi seperti itu. Dia mengarahkan pandangannya ke arah yang ditinggalkan Ji Xuan dengan ekspresi tenang. Namun, petunjuk ketajaman melonjak di kedalaman matanya. Konfrontasi dapat dianggap sedikit memiliki awal yang kuat, tetapi akhir yang lemah. Namun, itu juga memungkinkannya untuk mengetahui seberapa kuat Ji Xuan. Lawan masa lalu ini telah menjadi begitu dalam dan tidak dapat diprediksi sekarang. Sungguh lawan yang tangguh. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, bencana energi spiritual masih belum cukup. Selama konfrontasi mereka, Mu Chen bisa merasakan bahwa Ji Xuan telah menyembunyikan banyak hal. Kedalaman kekuatannya seharusnya tidak pada level ini. Dengan demikian, itu membuat Mu Chen merasa untuk pertama kalinya bahwa kekuatannya masih belum mencukupi, terutama energi spiritualnya. Dibandingkan dengan Ji Xuan, yang berada di bencana roh kelas 3, dia masih terlalu rendah. Meskipun dia bisa memperpendek jarak dengan tubuh fisiknya, energi spiritual adalah yang paling penting. Jika dia ingin melepaskan kartu truf yang lebih kuat, dia akan membutuhkan dukungan energi spiritual yang lebih besar. Jadi, jika dia ingin benar-benar mengalahkan Ji Xuan, dia pasti harus meningkatkan kekuatannya. Mu Chen menghirup seteguk udara saat dia menekan gelombang di hatinya saat dia dengan lembut bergumam, "Final, itu harus segera, Ji Xuan, mari kita lepaskan semua kartu truf kita pada saat itu dan mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir." Keheningan di wilayah ini berlangsung lama, niat membunuh yang deras juga telah benar-benar hilang, memungkinkan semua tim yang kuat untuk dibebaskan. Mereka saling bertukar pandang saat mereka dengan aneh menatap Mu Chen, yang berada di langit. Beberapa tim sudah mulai berangkat, karena pertempuran telah berakhir, tidak ada alasan bagi mereka untuk tinggal lebih lama lagi, jika mereka akan menjadi sasaran tim kuat lainnya. Memiliki pemikiran ini, suara mendesing terdengar di langit saat tim lain pergi dengan tertib. Bahkan ketika mereka pergi, mereka mempertahankan kewaspadaan mereka ke level tertinggi. Hanya dalam beberapa menit, wilayah ini yang telah mengumpulkan tim yang tak terhitung jumlahnya telah dikosongkan, meninggalkan kehancuran dan puncak gunung yang rusak sebagai bukti bahwa pertempuran besar telah terjadi di lokasi ini. Haha, kamu memang tangguh untuk seseorang yang disukai oleh permaisuri klan Dewa Luo berikutnya. Sue Tianhe berkata sambil tersenyum ke arah Mu Chen. Mu Chen samar-samar melirik Sue Tianhe saat dia menjawab, "Klan Dewa Darahmu pasti bosan melakukan perjalanan sejauh itu hanya untuk berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar. Bahkan permaisuri klan Dewa Luo berikutnya ada di sini, tidak ada yang aneh dari kita berada di sini." Sue Tianhe kemudian mengarahkan pandangannya ke arah Luo Li saat rasa dingin melintas di pupil merahnya. Dia mengerutkan bibirnya saat dia tersenyum. Dia adalah harapan klan Dewa Luo sekarang. Jika aku bisa membunuhnya, klan Dewa Luo akan benar-benar putus asa. Saat ia berbicara, tatapan Mu Chen berubah sangat menakutkan. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Ji Xuan sebelumnya sangat tidak sebanding dengan tatapannya saat ini karena membuat Sue Tianhe menyipitkan matanya. "Kalau begitu aku hanya bisa membantai sampahmu di sini." Senyum buas muncul di wajah menawan Mu Chen, lampu merah melintas di pupilnya saat niat membunuh yang deras menyebar. Niat membunuh yang mengejutkan yang tiba-tiba dilepaskan oleh Mu Chen membuat semua orang di sini khawatir. Mereka tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah pesta Sue Tianhe.
Jelas, mereka tidak menyadari bagaimana pesta Sue Tianhe tiba-tiba memprovokasi Mu Chen sedemikian rupa. Sosok Luo Li bergerak saat dia muncul di samping Mu Chen. Pupil matanya yang sebening kristal sangat dingin saat ini karena tangannya yang menggenggam pedang Dewa Luo-nya bergetar kecil saat teriakan pedang terdengar. Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan dan yang lainnya di bawah juga memusatkan perhatian pada pesta Sue Tianhe. Wen Qingxuan menatap Sue Tianhe saat dia mendengus pelan. Sebuah tombak emas muncul di tangannya saat miring, menunjuk ke bawah. Armor pertempuran emas melilitnya saat memamerkan sosoknya yang mengejutkan. Ketika Sue Tianhe melihat reaksi pihak lain dari kata-katanya, dia menyipitkan matanya saat dia melihat Liu Qingxun dan Fang Yun. Ketika Liu Qingxun dan Fang Yun melihat tatapan Sue Tianhe, mereka tersenyum. Namun, mereka tidak memiliki niat untuk membantu saat mereka mengetuk kaki mereka di udara dan terbang menjauh. Meskipun mereka bersekutu dengan Ji Xuan, mereka tidak memiliki banyak hubungan dengan Sue Tianhe. Dengan demikian, tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung dengan Mu Chen hanya untuk Sue Tianhe. Terutama ketika Mu Chen telah mengungkapkan kekuatannya yang bahkan dapat menyebabkan mereka merasa takut. Bagaimanapun, memasuki final dengan kekuatan mereka adalah suatu kepastian. Karena itu, mereka tidak ingin menyinggung Mu Chen lagi sekarang. Mu Chen memandang Liu Qingxun dan kelompoknya, tapi dia tidak menghalangi mereka. Pada titik waktu ini, dia tidak ingin bertarung dengan tim-tim top itu, karena itu hanya akan mendorong mereka lebih dekat ke Ji Xuan. Ketika Sue Tianhe melihat Liu Qingyun dan kelompoknya pergi, tatapannya menjadi gelap saat dia mendengus dingin. Dia mengetuk kakinya di udara saat sungai darah menyapu, menelan dia dan timnya. Aku akan membiarkan kalian menikmati ini untuk saat ini. Saya tidak akan membiarkan salah satu dari Anda tersenyum di final. Suara dingin Sue Tianhe bergema saat sungai darah meledak menjadi cahaya berdarah saat terbang, menghilang dalam sekejap mata. Meskipun dia ingin berurusan dengan Luo Li, formasi pihak lain terlalu kuat. Jika mereka bertarung dalam situasi itu, mereka pasti akan kalah. Jadi, Sue Tianhe hanya bisa melarikan diri dengan cemberut bersama timnya. Mu Chen tidak menghalangi pesta Sue Tianhe saat mereka pergi karena dia tahu ini bukan waktu yang tepat. Jika saya menemukan mereka di final, mereka dapat bermimpi untuk kembali ke klan Dewa Darah. Mata Mu Chen dipenuhi dengan niat membunuh, meskipun akan sedikit merepotkan untuk membunuh di sini. Aturannya akan hilang di final. Jelas, dia tidak bisa berharap lebih keras untuk membantai klan Dewa Darah yang memperhatikan Luo Li. Luo Li menoleh saat tatapan dinginnya dengan cepat berubah lembut. Bibir kemerahannya naik ringan saat dia terlihat sangat menawan dengan senyumnya. Kenapa kamu sangat marah? Luo Li sedikit memiringkan kepalanya, melihat Mu Chen, ada sedikit senyuman di matanya yang sebening kristal. Itu pasti karena niat membunuh yang mengejutkan yang tiba-tiba melonjak dari Mu Chen yang membuatnya dalam suasana hati yang baik. Itu menaruh ide-ide mereka pada istriku, bagaimana mungkin aku tidak marah? Mu Chen mendengus. Omong kosong, siapa istrimu? Wajah Luo Li merah saat dia melihat Mu Chen, tampak marah dan malu pada saat yang sama. Mu Chen terkekeh saat hatinya tergerak oleh penampilan langka Luo Li yang pemalu dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangannya, meraih tangan gadis pemalu itu ke tangannya. Luo Li sedikit terkejut, lagi pula, ada terlalu banyak orang yang hadir di sini dan di tempat, dia sedikit berjuang. Tetapi ketika dia melihat tanda-tanda pucat tersembunyi di wajah Mu Chen, dia menghentikan perjuangannya saat dia menggigit bibirnya, menatap ke arah yang ditinggalkan Ji Xuan dengan tatapan dingin. Batuk kering tiba-tiba bergema. Ketika Mu Chen mengangkat kepalanya, dia melihat Wuling tersenyum saat dia muncul di hadapannya. Di belakang Wuling, berdiri seorang gadis menggairahkan mengenakan gaun panjang merah segar yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Namun, matanya samar-samar menatapnya. Terima kasih telah menonton.